Selamat berjumpa kembali sahabat Satria Film pada alur cerita film kali ini yang berjudul Gravity, menceritakan tentang misi luar angkasa untuk memperbaiki teleskop yang sedang mengorbit bumi. Tetapi terjadi insiden yang menyebabkan mereka terombang-ambing di luar angkasa. Selamat menyaksikan. Kisah ini terjadi 600 km jauhnya dari bumi di luar angkasa, di mana panasnya bisa mencapai 125 derajat. Suhu rendah serendah 100 derajat, tidak ada udara. Karakter utama Matt adalah astronot veteran dengan banyak pengalaman di luar angkasa, dan pahlawan wanita Ray adalah seorang dokter. Mereka berada di lengan robot pesawat ruang angkasa penjelajah memperbaiki teleskop Hubble. Tiba-tiba mereka menerima perintah kontrol tanah, pemutusan hubungan darurat dari Hubble. Kapal harus segera ditarik. Ternyata rudal Rusia baru saja diluncurkan dan menghancurkan satelit yang sudah tidak berfungsi. Puing itu telah menghancurkan banyak satelit lainnya, menciptakan lebih banyak puing datang ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Situasi kritis sebelum mereka bisa menarik kapal, puing itu sudah ini turun di kapal dan teleskop Hubble dalam kekacauan dengan rengang robot yang melekat pada keran berputar di luar kendali dan patah oleh puing-puing yang melaju kencang. Matt memintanya untuk melepaskan ikatan kabel. Segera setelah kabel dilepaskan, sang wanita terlempar ke kedalaman ruang angkasa. Di sekelilingnya gelap gulita. Oksigen sedang habis di dalam UFO. Matt mencoba untuk menenangkannya. Butuh beberapa waktu Ryan untuk menenangkannya dan melaporkan kondisinya. Martha meminta untuk menyalakan obornya. Hal ini memungkinkan untuk menemukan dan mendekatinya dengan cepat. Dia kemudian diikat dengan tali pengaman. Bahaya masih jauh dari selesai. Mereka harus kembali ke penjelajah sesegera mungkin. Dalam waktu 90 menit, puing-puing akan menyerang lagi. Ketika mereka tiba di Explorer, mereka menemukan kapal telah hancur. Bagian kapal dalam berantakan, dan mayat rekan-rekan mereka mengambang. Mereka adalah 2 orang yang selamat. Apa yang harus dilakukan tanpa kapsul kembali? Mereka hanya bisa berharap bahwa stasiun luar angkasa internasional 100 km jauhnya menggunakan kapsul Soyuz untuk kembali ke bumi. Pada saat ini oksigen Ray hampir habis. Dia hampir pingsan. Matt terus berbicara untuk membuatnya tetap terjaga. Kedua pria itu telah mencapai ISS, tetapi gambaran di hadapan mereka tidak bagus. Soyuz 1 telah dievakuasi. Parasut Soyuz 2 terbuka. Tidak ada lagi pesawat pelarian yang tersedia. Mereka dalam keputusasaan yang mendalam. Matt segera mengaktifkan pendorong. Dengan hanya sedikit bahan bakar yang tersisa, kedua pria itu meluncur menuju stasiun luar angkasa internasional. Kecepatan menyebabkan mereka kehilangan kendali. Kedua pria itu jatuh di luar stasiun. Garis pengaman yang menghubungkan kedua pria itu dipotong oleh perut baterai. Untungnya kaki Ray secara tidak sengaja tersangkut di tali parasut dan berjuang untuk berpegangan pada tali pengaman. Mereka berdua aman secara sementara waktu, tetapi talinya terlalu tipis. Hanya satu dari mereka yang bertahan hidup. Matt membuka kait pengaman, meninggalkannya dengan harapan untuk bertahan hidup. Ia melayang ke angkasa yang luas. Semangat pengorbanan yang berani ini sangatlah menyentuh. Pada saat-saat terakhir hidupnya, ia masih sempat menginstruksikan cara memasuki ruang stasiun pesawat ruang angkasa internasional. Suara Matt berkurang semakin jauh dan semakin jauh. Saat itu oksigen pahlawan wanita hampir habis. Pada saat-saat terakhir ketika ia kehilangan kesadaran dan akhirnya memasuki stasiun luar angkasa internasional. Segera setelah ia sadar kembali, tetapi tidak ada tanggapan, dan dia tinggalkan dalam kegelapan selamanya. Sungguh sebuah bencana. Alam kebakaran stasiun tiba-tiba berbunyi, api menyebar dengan cepat. Sang pahlawan segera berlari ke sekoci dan kapal dipisahkan seperti telah diperintahkan sebelumnya. Pada titik ini ia menunjukkan waktu itu tersisa 7 menit. Badai puing berikutnya akan segera datang. Pahlawan wanita segera mengaktifkan pendorongnya, tetapi saat ia mulai beriterasi, hanya satu ditarik kembali depan parasut memiliki stasiun. Ditarik kembali dengan kes oleh parasut. Sekoci diomong-ambing sana kemari. Sekoci diomong-ambing oleh kabel. Setelah sedikit stabilisasi, pahlawan wanita bergegas keluar.
menggunakan kunci pas. Namun tepat saat pahlawan wanita hendak melepaskan kabel terakhir, sejumlah besar puing tiba seperti yang diharapkan dan menghantam stasiun sangat keras. Stasiun hancur, marik sebuah tumpukan liar. Pada saat-saat terakhir, wanita berjuang untuk membebaskan tali pengikatnya. Dia lolos bahaya saat ini. Di belakangnya stasiun dalam keadaan berantakan. Kemana berputar? Pahlawan wanita memasuki kapsul, membidik secara manual ke stasiun luar angkasa Tiongkok, Tiangong. Ini adalah satu-satunya harapan, tapi tak dia mempermainkannya. Mendorong Skoci tidak memakai bahan bakar. Sang pahlawan wanita mengetuk dashboard dengan putus asa tanpa bahan bakar. Tidak mungkin dia bisa mencapai stasiun ruang angkasa Tontong 100 km jauhnya. Keputusasaan dan rasa sakit. Pahlawan wanita Rui dengan panik mengetuk dashboard Sekoci karena Sekoci itu kehabisan bahan bakar pendorong. Dia tidak bisa mencapai stasiun luar angkasa Tiongkok yang berat dan tidak akan kembali ke bumi. Ia telah mencoba menghubungi ground control, tetapi tidak ada tanggapan. Putus asa, pahlawan wanita meninggalkan air mata di matanya, mematikan sistem, menurunkan level oksigen, perlahan tertidur dan bersedia untuk kematian. Dan saat itu Mat pahlawan tiba masuk ke dalam Sekoci. Dia dengan alih mengoperasikan kapal membuka kembali sistem dan memberitahu pahlawan wanita biasa menggunakan sistem pendaratan lunak Sekoci ke stasiun luar angkasa Tiangong. Ia juga mendorong dan menenangkan dan menikmati perjalanannya. Setelah itu mengatakan Mat menghilang, ternyata telah didorong oleh Narului bertahan untuk berhalunisasi. Ia terbangun dengan harapan baru dan membuka sistem mengeluarkan buku manualnya. Pertama, ia mendapatkan modul penghubung dan modul optimal. Kemudian dia secara manual menyalakan sistem pendaratan lunak untuk Sekoci. Semuanya sudah siap dan menekan tombol start. Umpan balik yang berhasil. Sekoci, ia menuju ke arah stasiun Sky dengan inersial. Pada titik ini, langit dipengaruhi oleh puing-puing. Ia juga akan memasuki atmosfer. Sang pahlawan wanita mengambil alat pemadam kebakaran, tetapi saat ia mendekati langit, dia membuka palka dan terbang keluar, menggunakan daya dorong terbalik alat pemadam api, meraih pegangan stasiun luar angkasa. Kemudian dia membuka palka dan berhasil memasuki stasiun. Pada saat ini langit sedang turun dengan cepat, alarm kabin berbunyi. Wanita itu segera memasuki Sekoci. Lihatlah panel operasi Tiongkok. Dia benar-benar tercengang. Dia menyadari betapa pentingnya belajar bahasa Mandarin. Sementara itu, Tiongkok akan memasuki atmosfer yang padat. Kabin harus segera dipisahkan. Ia hanya bisa melakukannya secara tidak sadar. 3 panjang dan 1 pendek. Pilih yang terpendek, tetapi bukan panjang yang tepat. Pilih B. Keberuntungan sang wanita sangat luar biasa. Itu mundur untuk pemisahan berhasil. Segera kapal memasuki atmosfer dengan deru yang dahsyat, meledak menjadi api, bagaikan meteor yang menabrak bumi. Dan akhirnya parasut terbuka, kapal mendarat dengan selamat di bumi. Sang pahlawan wanita berenang di pantai dan mengambil segenggam pasir, merasakan aroma kehidupan dan keharuman bumi yang disayanginya. Inilah akhir dari alur cerita film biografi Dia Berara. Sekian dan terima kasih.